CNN Indonesia Breaking News. Kembali kami ingatkan bahwa kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus corona masih terus terjadi hingga Senin siang pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Diketahui ada 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Tambahan kasus baru ini membuat jumlah kasus COVID-19 melampaui 100.000. Total ada 100.303 kasus COVID-19 di Indonesia. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020 yang lalu. Sementara untuk pasien sembuh juga ada penambahan sebanyak 1.518 pasien, sehingga total ada 58.173 pasien yang dianggap sembuh dari COVID-19. Pemerintah juga masih mengabarkan duka dengan adanya penambahan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Ada penambahan 57 pasien COVID-19 yang tutup usia dalam periode 26 sampai 27 Juli 2020. Dengan demikian, total pasien COVID-19 yang meninggal dunia menjadi 4.838 orang. Ya, kasus positif COVID-19 hari ini menembus angka 100.000 kasus. Angka ini bagi sebagian pihak dinilai sebagai alert bagi Indonesia dan juga pemerintah dan kita semua dalam situasi di tengah pandemi. Bagaimana respon Istana melihat angka ini? Apa langkah yang akan diambil dan mengapa Indonesia masih sangat keteteran untuk menekan angka penyebaran virus corona? Kita akan bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas PBID untuk COVID. Selamat malam, Prof. Zubairi. Selamat malam. Baik, dan ada Mbak Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam, Mbak Neti. Selamat malam, Mas Renhat. Dan ada pagi tadi Tegas Supramudyo, analis kebijakan publik dari Universitas Airlangga. Selamat malam pagi tadi. Selamat malam. Dan Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden. Bang Ngabalin, selamat malam. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum, Renhat. Waalaikumsalam. Mbak Neti, Pak Gitadi, salam semuanya. Baik. Salam semuanya. Baik, baik, kita membahas soal malam hari ini Indonesia sudah tembus angka 100.000 kasus. Sebagian pihak ini menilai sudah lampu merah bagi negara kita. Saya mungkin ke Prof. Zubairi dulu. Apakah angka 100.000 ini betul-betul sudah alert yang seharusnya direspon cepat oleh pemerintah dan juga masyarakat kita, Prof? Mungkin Anda juga sudah memprediksi ya bahwa di akhir Juli ini kita akan tembus angka 100.000 kasus ini. Prof. Zubairi, silakan. Ya, terima kasih. Ya, kira-kira 2 bulan yang lalu saya sampaikan bahwa pada bulan Juli ada kemungkinan 100.000. Jadi memang kalau melihat perkembangan dari negara-negara lain, itu kejadian seperti ini amat sangat dimungkinkan. Dan itu yang kekhawatiran saya ke depan juga masih ada kemungkinan kita menyamai negara-negara di Eropa. Itu yang amat saya khawatirkan kalau akan menyamai Spanyol, Italia, atau Inggris, atau Prancis itu gawat. Jadi memang kita harus benar-benar harus cepat-cepat dan ketat dan disiplin. Oke, kondisi apa yang bisa menghantarkan kita, mudah-mudahan tidak ya Prof, seperti tadi Anda katakan, bisa seperti negara-negara di Eropa yang jumlahnya sudah sangat banyak di atas angka 100.000 kasus ini? Banyak hal, jadi penularan klaster-klaster baru masih selalu muncul. Jadi yang terakhir kemarin kan dari Secapa itu banyak sekali itu. Kemudian restoran ternyata makin banyak, di Jakarta sekitar 60-an ya. Kemudian dari gereja dari Manado, kemudian dari pengajian dan dari pesantren masih muncul. Kemudian apalagi dari rumah sakit, pasien sekarang bukannya makin berkurang, makin bertambah. Dan tenaga kesehatan makin banyak yang terinfeksi. Jadi jangan kira kalau kita dengar di Surabaya, di tempat lain itu banyak yang terinfeksi, di Jakarta tidak. Di Jakarta, astagfirullah, luar biasa banyak peningkatannya, menyedihkan. Oke, baik Prof. Ketika sekitar 2 bulan lalu Anda mengatakan ini bisa tembus angka 100.000 dan itu kejadian pada hari ini, apa yang
membuat kita bisa mencapai angka ini? Maksudnya adalah kebijakan apa atau hal apa yang akhirnya bisa memperparah keadaan sehingga kita bisa sampai di angka positif 100.000 kasus ini, Prof? Ya, beberapa hal. Pertama kan kita memakai kebijakan PSBB, bukan lockdown. Itu sedikit lebih ringan dari lockdown. Masih lumayan banget sih PSBB. Namun PSBB-nya ternyata banyak yang melanggar. Kemudian walaupun demikian karena masalah ekonomi kita yang kita tidak mau ekonomi kita ambruk, kita buka beberapa pintu untuk penerbangan, untuk kendaraan umum dan yang lain. Nah, itu memudahkan penularan. Misalnya kebetulan driver saya di Depok, dia cerita kalau berangkat pagi, khususnya kalau pulang sore hari jam 5 ke atas, ampun tidak ada itu namanya jaga jarak. Jaga jarak ya? Kurang dari setengah meter antara dia dengan yang penumpang yang lain. Itu amat sangat mengkhawatirkan. Apalagi kita sekarang paham bahwa yang dulu kita kira hanya droplet utamanya, tapi namun sekarang ternyata banyak bukti menunjukkan sudah airborne. Melalui udara, artinya jauh lebih mudah infeksinya menyebar. Bang Ali, sejak awal Presiden kurang setuju dengan penerapan lockdown dan juga kita masuk ke new normal dan hari ini kita angkanya 100.000 kasus, Bang Ali. Nah, melihat ini bagaimana respon dari Istana, dari Pak Presiden Jokowi ketika kasus ini sudah mencapai angka 100.000 per hari ini, Bang Ali? Ya, terima kasih ya. Sekali lagi ke Profesor, kemudian Mbak Ti, dan Pak tadi juga. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak yang amat terpelajar. Kemarin hari Senin, pada waktu ratas itu kembali Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan bagaimana langkah dan upaya yang harus dijawab terkait dengan 3T. Ya. Kita tahu bahwa ada testing yang harus menjadi perhatian penting dan prioritas, tracing dan treatment. Itu sebabnya dalam hari Senin kemarin juga kita tahu bahwa hari ini tidak ada lain kecuali adalah bagaimana pemerintah juga sedang mempersiapkan instruksi presiden. Artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi konsentrasi pemerintah kemudian kenyataan hari ini tidak ada lain kecuali adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk diantaranya adalah bagaimana pengetatan terhadap protokol kesehatan, kemudian himbauan yang terus-menerus juga dilakukan, kemudian melibatkan semua pihak. Makanya ya seseringkali kami juga mengatakan bahwa upaya-upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini akan sangat mustahil akan berhasil kalau tidak mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Dan Renat, ada hal penting yang harus menjadi ingatan kita semua bahwa tidak ada satu kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah tanpa mendapatkan nasihat, masukan dari berbagai ahli, ya dalam hal ini seperti profesor, kemudian pihak-pihak yang lain. Itu sebabnya memang kenapa juga Bapak Presiden memberikan penekanan supaya semua jajaran di bawahnya, para menteri, para kepala badan lembaga untuk benar-benar bekerja extraordinary, ekstra, karena mengantisipasi yang pertama adalah menekan angka kematian dan yang kedua itu adalah meningkatkan angka penyembuhan. Hari ini saya ingin mengatakan juga bahwa penekanan yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu tidak ada lain kecuali kita tetap waspada karena dalam seluruh aktivitas keseharian kita itu virus ini selalu mengintai kita pagi, siang, sore, malam. Maka protokol kesehatan itu menjadi bagian yang harus perhatian serius semua pihak. Saya kira ini menjadi penting dan beberapa poin tadi dari Profesor saya kira sesuatu yang sangat bagus, penting bagi kita untuk serahkan dalam dialog malam ini. Saya ke Mbak Neti. Mbak Neti, catatan dari Anda, Mbak Neti, terkait dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah, kita mengambil momentum hari ini di tembus angka 100.000 kasus. Seperti apa, Mbak Neti?
Iya, tentu saja harap bahwa pemerintah mampu dan berani melakukan evaluasi secara menyeluruh Hmm. atas kebijakan penanganan yang sudah dilakukan selama ini. Oke. Apalagi kemudian ada perubahan kelembagaan ya yang dilakukan oleh pemerintah Oke. dari pembubaran gugus tugas, kemudian dibentuk komite, kemudian gugus tugas dilebur menjadi satgas. Menurut saya itu seharusnya jadi sebuah momentum ya bagi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi ini sehingga masyarakat jadi tenang dan memiliki kepercayaan yang besar pada pemerintah. Kenapa? Karena saya meyakini sepenuhnya keberhasilan penanganan pandemi ini ketika kita bisa menjalankan skenario kolaborasi, Mas Reinhardt, antara pemerintah dengan masyarakat. Oke. Jadi pemerintah dengan kebijakannya, Oke. masyarakat dengan civil Oke. solidarity-nya. Oke. Jadi artinya Kolaborasi itu belum kepatuhan, bekerja menurut Anda? kedisiplinan, kemudian masyarakat kemudian mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Itu manakala memang mendapatkan sebuah sinyal ya bahwa pemerintah mampu menangani pandemi ini dengan baik begitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus dilakukan. Kemudian yang kedua tentu saja bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang besar, ini tentu juga harus signifikan ya pada penguatan sistem dan kapasitas kesehatan, kemudian juga perlindungan bagi tenaga kesehatannya, termasuk juga upaya yang dilakukan secara masif untuk terus meningkatkan upaya promotif preventif karena mau tidak mau hari ini ketika game changer itu belum kita miliki, maka yang paling mungkin kita lakukan adalah kontrol diri dari masyarakat untuk terus melakukan tadi ya protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini tentu saja yang menjadi satu evaluasi ya seperti itu. Mbak Neti. Dan tentu saja pelibatan seluruh stakeholder ini sangat penting ya. Tadi disampaikan oleh Bang Ngabalin bahwa nggak mungkin pemerintah bekerja sendirian. Oleh karena itu saya berharap bahwa pemerintah membangun trust masyarakat ya sehingga betul-betul tidak ada lagi civil disobedience ya. Kemarin kan masyarakat menolak ya, dijemput pasienkes, kemudian masyarakat menolak anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID. Itu kan gambaran betapa pembangkangan itu dilakukan oleh masyarakat ya di berbagai tempat. Oke. Artinya Mbak Neti Anda masih melihat karena Anda menyinggung harus mengevaluasi, memanfaatkan momentum dan lain sebagainya. Artinya Anda melihat ada kebijakan atau langkah-langkah yang dinilai atau menurut Anda masih kurang tepat yang dilakukan pemerintah sehingga kita belum bisa berhasil melawan COVID-19 ini bahkan justru menembus angka 100.000 atau seperti apa Mbak? Ya tentu saja kan memang pandemi ini kan memberikan ruang pembelajaran ya kepada berbagai negara di dunia ya termasuk kita. Nah tentu saja cara belajar kita pun harus cepat ya dengan melakukan mitigasi, kemudian juga kalau kemudian tadi saya katakan mengevaluasi ya memang seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa ketika kita menerapkan kebijakan yang tidak diikuti dengan komunikasi yang baik, ini kan akhirnya juga menimbulkan bias di tengah masyarakat, multitafsir. Tadi disebutkan oleh Prof. Zubairi bahwa kalau dulu kan droplet, sekarang sudah airborne. Nah itu kan sebetulnya harus dikawal ya dengan manajemen komunikasi yang baik begitu. Nah mudah-mudahan ini yang menjadi salah satu tadi poin evaluasi gitu. Jadi tidak ada lagi hiruk pikuk komunikasi, tidak ada lagi noise ya dalam menyampaikan informasi ke tengah masyarakat. Apa? Agar masyarakat betul-betul tadi yang saya katakan memiliki trust kepada pemerintah. Kenapa? Karena ujungnya kita ingin masyarakat itu punya kontrol diri. Kenapa? Karena kalau dan kita berharap bahwa pandemi ini berakhir tanpa adanya partisipasi masyarakat, itu omong kosong gitu. Kenapa? Karena yang menjalani protokol kesehatannya masyarakat, yang bisa menyadari bahwa harus menjaga jarak juga masyarakat. Gitu. Baik. Nah, saya berharap evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga keterbukaan data dalam arti zonasi ini juga harus disampaikan pada masyarakat sehingga betul-betul tentang kendali itu ada pada masyarakat. Oh, saya memasuki zona merah misalnya, atau saya bepergian ke zona hitam misalnya, sehingga saya betul-betul harus memproteksi diri saya dari hal-hal yang bisa
membuat saya terpapar oleh virus tersebut. Baik, saya ke pagi Nah, tadi. ini penting, Ya. Mas Reinhardt, menurut saya. Oke. Ya. Saya ke pagi tadi dulu. Pagi tadi, benarkah bahwa Anda juga melihat ada hiruk-pikuk komunikasi yang akhirnya membuat publik menjadi bingung sehingga lahirlah distrust terhadap pemerintah, mungkin dari kebijakannya? Atau apa yang membuat kemudian kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat begitu sulit terbangun untuk sama-sama menuju menang melawan COVID-19? Apa yang menjadi pangkal masalahnya menurut Anda pagi tadi? Tapi kita bahas usai jeda berikut, kami akan segera kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Baik, saya langsung ke pagi tadi, analis kebijakan publik dari Universitas Airlangga. Pagi tadi, bagaimana Anda merespon apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama dengan Prof. Zubairi, Mbak Neti, dan juga Bang Ali Muhtar Ngabalin? Soal kolaborasi juga ini penting. Catatan Anda seperti apa, Pak? Iya, sejalan dengan apa yang disampaikan Mbak Neti, juga Prof. Zubairi, dan itu ditimpali dengan statement dari Pak Muhtar Ngabalin, itu nyata-nyata yang terjadi di dalam masyarakat adalah lamanya proses ini sampai sekitar 5 bulan, mau tidak mau harus diakui terjadi distrust yang semakin tinggi dari masyarakat karena ketidakpastian informasi yang diterima masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan yang kemudian di tingkat bawah itu seolah-olah ada upaya yang multitafsir dalam kebijakan di tingkat daerah. Misalnya apa itu pagi tadi kebijakannya? Apa yang disampaikan Pak Muhtar, saya kira, dan juga Bu Neti, itu pada tataran konsep kita sangat appreciate. Apa yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan, itu memang luar biasa. Tetapi persoalannya adalah Surabaya hari ini misalnya itu 27, sekian persen per 100.000 penduduk. Bayangkan angka sebesar itu juga termasuk angka-angka, maaf ini bukan mendaftar sebuah kekurangan, tetapi dalam perspektif kebijakan ini adalah evidence base yang mendasari sebuah proses analisis. Nah, saya melihat proses-proses analisis ini belum terdesain secara komprehensif sehingga melahirkan kebijakan yang cerdas, yang unggul. Sehingga di sana sini statement-statement yang mengatakan ya tergantung tesnya, kalau tesnya banyak nanti angkanya meningkat. Kalau ingin daerahnya nggak angka positifnya meningkat, ya tesnya sedikit saja. Ini kan menimbulkan kerancuan di dalam masyarakat. Saya sebagai orang sosial politik sering ke tingkat masyarakat, memang masyarakat semakin tidak patuh untuk menjalani protokol kesehatan. Kalau ada Satpol PP, buru-buru maskernya dipakai. Tapi kalau nggak ada, ya dilepas lagi. Lalu bagaimana warung-warung di tingkat masyarakat itu seolah-olah semakin tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada. Nah, bagi saya ini menyedihkan, tetapi sejalan dengan perspektif Bu Neti dan Pak Muhtar Ngabalin tadi, ada keharusan untuk mendefinisikan ulang kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan perspektif-perspektif yang lebih deliberatif. Yaitu adanya dialog otentik, melibatkan seluruh komponen sebagaimana disampaikan Pak Muhtar Ngabalin tadi, dan adanya partnership. Artinya ada pelibatan masyarakat secara nyata. Ya, kolaborasi tadi itu ya. Hiperpolaritas ini, Pak Renha, seolah-olah banyak dari kita yang merasa sudah cukup dengan membuat sebuah program tanpa parameter yang keberhasilannya itu dideklar. Oke. Ya, mohon maaf, mungkin ada di mana-mana spanduk kampung tangguh. Di mana-mana ada poster, ada spanduk, baliho. Tapi tidak cukup. Harus disampaikan juga apa parameternya kalau kampung tangguh itu, mohon maaf, cepat-cepat saya sangat appreciate, tetapi yang saya lihat tadi
di era hiperoralitas ini seolah-olah sudah cukup. Oke, baik. Belum cukup. Nah, Baik. itu yang menurut saya harus dilakukan, Pak Inhat. Baik, Pak Gita, kita dengarkan tanggapan dari Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bagaimana Bang Ali dari soal distrust tadi disampaikan oleh Bu Neti, kemudian juga ini ketika sudah masuk 100.000 begini, apakah ada perubahan kebijakan tidak sih yang diambil oleh pemerintah, oleh Istana, atau ya sudah mengikuti apa yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya? Satu hal yang paling penting dari pesan Bapak Presiden kemarin, mau katakan setelah ratas itu adalah bagaimana menjadi penting untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan memperkuat pendekatan pentahelix. Ya, jadi membangun satu kebersamaan di seluruh komponen bangsa. Jadi ada satu koordinasi. Ada opinion leaders, ada para pendeta, pastor, biksu, para habaib, para kiai, para ulama, kemudian para pebisnis, dan segalanya. Ya, para tokoh, dosen, dan lain-lain sebagainya melakukan satu koordinasi yang komprehensif terhadap satu tanggung jawab bersama terhadap musibah nasional ini. Ini kan pandeminya ini kan tidak untuk orang perorangan, dia tidak pernah memilih suku, dia tidak pernah memilih tingkat status sosial dan lain-lain sebagainya. Karena itu memang tanggung jawab kita bersama terhadap langkah-langkah dan upaya ini. Karena begini, Reinhard, baik Profesor Zuhaidi, kemudian Ibu Neti dan Pak Gitadi. Gitadi ya, semuanya. Saya setuju. Tapi paling tidak begini, lewat CNN pada malam hari ini, kita punya tanggung jawab yang sama untuk terus berulang-ulang menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada masyarakat pendengar, pemirsa, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama karena ini menjadi musibah nasional. Sehingga kenapa pentahelix itu perlu disampaikan oleh Bapak Presiden, karena kita perlu bekerja sama. Ada pemerintahnya, ada masyarakatnya, ada seluruh komponen bangsa dan lapisan masyarakat, ada tokoh, ada peneliti, ada ahlinya. Untuk apa? Untuk satu kesadaran yang sama, karena masyarakat kita ini kan tidak punya pendidikan yang tinggi yang sama, berbeda-beda. Ada yang satu sisi mungkin daerah-daerah yang sadar atas musibah ini. Kenapa 8 provinsi ini menjadi perhatian serius, kemudian pemerintah dari satu tahap ke tahap yang berikut harus mengeluarkan peraturan pemerintah, mengeluarkan instruksi presiden, lain-lain, dan seterusnya. Tidak ada lain kecuali adalah upaya dan langkah-langkah seserius mungkin bagi pemerintah atas keselamatan bangsa dan negara dan masyarakat. Inilah yang saya kira menjadi poin penting, sehingga semua narasi dan diksi yang keluar dari saya, dari Profesor, dari Ibu, kemudian dari Pak Gitadi juga adalah tidak ada lain kecuali terus menyampaikan pesan-pesan penting untuk kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara dan masyarakat. Baik, Bang Ali, tapi tadi ini poin paling terpenting. Ya, Bang Ali, tapi tadi Bu Neti sempat menyinggung juga soal pesan ini, seringkali justru pesan yang disampaikan ke masyarakat justru membingungkan, membuat hiruk pikuk di masyarakat jadi bingung sehingga muncul distrust. Anda setuju soal distrust terhadap pemerintah tadi? Tidak, inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebetulnya. Karena begini, hari ini kan informasi itu kan terbuka. Siapa yang bisa menghalangi informasi itu per hari ini? Media sosial yang begitu dahsyat besarnya. Tidak semua orang kan bisa memahami itu dengan baik. Jadi memang kadangkala pesan yang datang dari pemerintah, dari gugus tugas, dari Menteri Kesehatan, kita hanya bisa berulang-ulang menyampaikan pesan ini. Nah, saya berharap banget dengan dukungan semua pihak, kemudian dalam waktu ini insya Allah Bapak Presiden akan mengeluarkan instruksi Presiden yang baru juga untuk kepada para gubernur, para bupati, wali kota untuk bisa menjadikan payung hukum dalam menerbitkan perda-perda atau peraturan gubernur, bupati, wali kota dengan harapan agar ini bisa menjadi satu langkah yang lebih maju lagi dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Usai jeda nanti ditanggapi langsung oleh Bu Neti dan juga Prof. Zubairi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News.
Baik, langsung ke Mbak Neti. Dari Anda, Mbak Neti, tanggapan sekaligus kesimpulan ini pemerintah harus apa sebetulnya ketika kita sudah masuk di angka 100.000 dan masih panjang perjalanan menghadapi COVID-19 ini? Iya, menurut saya tentu saja saya meminta pada pemerintah untuk menghentikan membuat kebijakan yang non-scientific populism gitu. Jadi berhenti untuk membuat kebijakan yang hanya sekedar populis tapi tidak bisa diukur ya parameternya secara kuantitatif maupun kualitatif. Seperti itu. Kenapa? Karena pandemi ini basisnya wabah kesehatan, krisis kesehatan, sehingga akar kalau saya harus katakan ada dua agenda ya utama. Yang pertama memitigasi kesehatannya, jadi kesehatannya dibenahi, kemudian juga agenda kedua dampak ikutannya. Jadi hari ini mulailah berhenti menggulirkan kebijakan yang non-scientific populism. Jadi semuanya harus bermuara pada penanganan pandeminya, juga menyelesaikan dampak ikutannya. Yang kedua tentu saja saya berharap bahwa pandemi ini tidak menjadi panggung pencitraan. Jadi kita betul-betul kalau kemudian daerah saya memang daerah hitam ya, zona hitam ya, kita jangan sampai kemudian udahlah tesnya disedikitkan saja supaya daerah saya baik begitu ya. Nah hal seperti ini yang menurut saya mulai harus benahi. Jadi kalau kemudian tadi Bang Ngabalin mengatakan Pak Presiden akan terus melakukan koordinasi dengan gubernur dan juga bupati wali kota, menurut saya itu langkah yang patut diapresiasi ya. Kenapa? Karena hari ini masih ada sekat-sekat perbedaan warna politik gitu ya antara gubernur dengan wali kota bupati, sehingga untuk peristilahan saja berbeda satu sama lain. Ketika misalnya pemerintah mewacanakan new normal, ya masyarakat juga bingung normal yang gimana. Ya mereka taunya normal itu kembali pada situasi sebelum pandemi. Padahal ternyata dimaksud bukan itu ya. Di beberapa daerah misalnya diganti dengan adaptasi kehidupan kebiasaan baru, kemudian sehat, aman, produktif begitu ya. Jadi ini yang menurut saya tadi disampaikan oleh Pak Gita tadi bahwa kebijakan itu atau statement yang disampaikan oleh pemerintah itu jangan kemudian menimbulkan bias, multitafsir dan juga hiruk pikuk di tengah masyarakat ya. Seperti kalung corona. Kalung corona itu katanya anti corona tapi nggak anti covid kan begitu. Ini saya juga sudah mulai harus dibenahi ya seperti itu. Nah yang hal-hal seperti ini menurut saya Bang Ngabalin mudah-mudahan jadi perhatian pemerintah ya, sehingga kita semua satu visi untuk mengalahkan COVID. Kenapa? Karena di saya dan kita semua pandemi ini adalah ujian kebangsaan. Jadi kalau kita berhasil menangani ini, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa pemenang. Seperti itu. Di sana ada Prof. Zuhairi, kemudian juga ada Pak Gita tadi. Saya yakin kita semua ingin bersama-sama kok dengan peran yang kita miliki membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini. Tentu saja tadi syaratnya ya. Ya, saya ke Prof. Zubairi. Kebijakan yang digulirkan betul-betul kebijakan yang bermuara mengentaskan akar masalahnya. Baik. Kesehatan. Prof. Zubairi, tanggapan dari Anda Prof, ke depan seperti apa kesimpulan? Iya, ada beberapa hal, sebagian besar tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah tes yang banyak, yang masif itu masih harus dilanjutkan, bahkan harus ditingkatkan. Sekarang ini sudah jauh lebih baik dari dulu, namun masih kurang. Jadi kalau per 1 juta penduduk kita masih sekitar 5.000-an, saya harapkan kalau bisa ditingkatkan 2-3 kali lipat. Artinya kalau untuk provinsi yang penduduknya banyak, ya usahakanlah untuk sekitar 10.000 per hari. Dan kalau untuk seluruh Indonesia, ya saya kira minimal 100.000 per hari. Itu yang pertama, untuk supaya kalau ketemu kita isolasi, kita karantina sehingga tidak menular, dan kemudian dilakukan kontak tracing, telusur kontak agar juga tidak lagi menular. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini masalahnya amat terkait dengan human behavior, dengan perilaku manusia dan khususnya perilaku masyarakat. Nah, perilaku masyarakat ini ternyata memang kalau ingin mengubah supaya ikut protokol kesehatan misalnya, itu ada banyak tahapan. Pertama, mengetahui. Saya kira sebagian besar orang Indonesia mengetahui, namun mengetahui belum tentu memahami. Kalau sudah memahami,
masih ada tahap lagi supaya mengganti dengan perilaku yang baru, Oke. yang positif. Tahap berikutnya masih harus mempertahankan perilaku yang sudah Oke. bagus itu. Jadi untuk ini masyarakat harus percaya pada siapa yang bicara dengan mereka. Jadi misalnya, mungkin kalau saya bicara kurang nyambung dengan Oke. masyarakat tertentu. Nah, masyarakat di situ siapa yang dianggap tokoh didengar, apakah ulama ataukah bupati ataukah siapapun yang dianggap dipercaya oleh Oke. masyarakat. Jadi memang menurut saya diperlukan training tokoh masyarakat, tokoh agama itu Baik. dilatih agar memberikan informasi yang benar, yang tepat untuk mengatasi Oke. masalah ini. Baik, saya ke pagi tadi, singkat saja pagi tadi, kesimpulan dari Anda Pak, silakan. Ya, saya kira memperkuat dan sudah sangat kuat yang disampaikan Bu Neti dan tadi 3D-nya Pak Mokhtar Ngabalin. Tinggal persoalannya bagaimana satu pemerintah melakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan itu ujungnya adalah revisi kebijakan yang penting, yang besar. Yang kedua, seperti yang disampaikan Bu Neti, ya kita stop lah yang klise-klise itu. Iya, pencitraan kita butuh tadi ya. sebuah tindakan, ya, sebuah aksi. Jangan lagi ada hidden agenda. Karena dalam kebijakan publik itu selalu akan ada hidden agenda. Abaikan dulu hidden agenda. Karena kita melihat angka yang grafiknya semakin menaik ini, jelas tidak memungkinkan kalau seperti anggapan masyarakat sebagian mas besar, ini urusannya negara, urusannya pemerintah. Artinya, libatkan masyarakat yang dalam pengertian yang partnership tadi, ada kemitraan. Sehingga tidak terhenti kepada spanduk-spanduk, poster-poster. Nah ini yang menurut saya merevisi, meredesain kebijakan berdasarkan evaluasi menyeluruh itu satu kebutuhan. Katakan tadi 3T ya Pak Mokhtar Ngabalin, itu di breakdown, dioperasionalisasikan dalam program dan kebijakan. Baik pagi tadi. Tidak terhenti kepada penyampaian konsep-konsep saja. Nah ini yang merupakan PR besar kalau memang harapan kita semua ini betul-betul bisa terlaksana. Karena di tingkat masyarakat jelas semakin besar ketidakyakinan bahwa COVID-19 itu ada. Itu yang saya lihat dari kegiatan-kegiatan. Baik, pagi tadi saya harus potong, maaf, saya ke Pak Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Silakan Bang Ali, singkat saja kesimpulan dari Anda, dari pemerintah, bagaimana revisi kebijakan, evaluasi, dan lain sebagainya. Joko Widodo juga kemarin mengingatkan kepada kita semua, utamanya kepada komite yang dibentuk kemarin, bahwa beliau mengingatkan bahwa eskalasi penyebaran COVID-19 itu masih sangat tinggi, sehingga perlu ditekankan agar Indonesia benar-benar menghadapi kasus ini menjadi satu perhatian yang penting untuk bisa dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kenapa begitu? Karena gelombang kedua ini harus kita betul-betul awasi dengan baik, dan kita harus jaga sama-sama agar masalah ini tidak menjadi problem besar bagi bangsa kita. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada satu langkah, sekali lagi, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan para ahli dalam masalah pandemi ini. Saya ingin mengatakan bahwa ada satu kegiatan ratas maupun sidang kabinet yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan masalah COVID yang melibatkan berbicara tentang 8 provinsi ini, kecuali melibatkan Bapak Gubernur atau perwakilan perintah provinsi, wakil gubernur, dan lain-lain, bahkan bupati, wali kota ikut juga hadir dalam ratas dengan Bapak Presiden dan lain-lain. Tentu saya ingin mengatakan bahwa perhatian Presiden terhadap masalah kesehatan ini menjadi prioritas. Kedua yang saya ingin katakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah masuk dalam hal yang sempat disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa rakyat tidak boleh terpapar terhadap masalah pandemi ini. Bang Ali. Kemudian bagaimana bisa kita melakukan langkah-langkah yang cepat, extraordinary,
memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, mudah-mudahan. Saya kira itu saja. Baik, mudah-mudahan. Pemerintah tentu kami meminta supaya atas mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Ya, semoga ada evaluasi kebijakan dan segera itu bisa berjalan efektif agar kemudian kita bisa menekan angka penyebaran ini agar kita sudah 100.000 dan ini betul-betul lampu merah bagi kita semua. Terima kasih banyak Prof. Zubairi, terima kasih banyak Bu Neti pagi tadi, Bang Ali Muhtar Ngabalin sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Dan demikian CNN Indonesia Breaking News pada malam hari ini. Saya Rehat Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam. CNN Indonesia Breaking News.